Baik, kami dari kelompok D akan memulai video diskusi pada kali ini. Kami dari kelompok D beranggotakan Kirino Fritanti, saya sendiri, Klasik SKM Taidi, Martin Laksana, Clarissa Indisya Effendi, dan Aloysius Gonzaga, Seto Gali, Damar Jati. Topik yang kami bahas pada diskusi ini adalah implementasi karakter dan identitas nasional di lingkungan UAJY. Pada diskusi ini, kami akan memulai dengan pendahuluan terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh saya. Pendidikan karakter nasional sesungguhnya bukan hal baru dalam tradisi pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter nasional sendiri merupakan pendidikan ihwal karakter atau pendidikan yang mengajarkan hakikat karakter dalam ketiga ranah cipta, rasa, karsa terhadap negara. Dari pernyataan ini, maka pendidikan karakter dapat menyatakan bahwa karakter nasional adalah cara berpikir dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Adapun latar belakang dari diskusi ini. Poin utama yang melandasi latar belakang diskusi ini adalah adanya urgensi pendidikan karakter khususnya dalam kalangan mahasiswa. Di era seperti sekarang ini, ancaman hilangnya karakter nasional menjadi semakin nyata. Nilai-nilai karakter yang luhur pun semakin tergerus oleh arus globalisasi. Fenomena rusaknya karakter nasional di era globalisasi ini akan semakin cepat bertumbuh ketika masyarakat menggunakan teknologi tidak memahami filosofi teknologi sehingga salah dalam memanfaatkan dan memandang nilai fungsi teknologi. Tujuan dari diskusi kelompok kami adalah untuk membahas bersama jawaban untuk beberapa rumusan masalah terkait topik implementasi identitas dan karakter nasional dalam konteks UAJY. Untuk poin pertama akan dibahas oleh presenter pertama. Baik, sebelum kita mulai untuk memasuki materi bentuk-bentuk implementasi karakter dan identitas nasional di dalam lingkungan UAJY, ada baiknya kita menelusuri dulu apa sih asal-usul dan sejarah dari karakter dan identitas nasional di lingkungan UAJY. Nah, tentunya hal ini kita mengambil dari tokoh yang cukup terkenal, yang tentunya mahasiswa UAJY juga tahu, yaitu Pak Pendiri UAJY, Pak Albertus Joseph Lim Siusit, atau biasa kita kenal dengan A.J. Lim Siusit. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ini sudah mengerti dan membaca kisah beliau, maka dari itu saya akan menerangkan secara garis besarnya. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi oleh pada zaman beliau ini terjadi banyak sekali diskriminasi etnis. Jadi terutama diskriminasi terhadap etnis-etnis yang di luar masyarakat lokal seperti etnis Tionghoa. Nah, diskriminasi ini banyak bentuknya, dari diskriminasi dalam bidang pendidikan, lalu ada keikutsertaan dalam organisasi, dan diskriminasi dalam kepemilikan lahan juga, dan diskriminasi terkait hal-hal lainnya. Nah, dari sinilah beliau, Pak Lim ini berpendapat bahwa keragaman dari Indonesia ini bukan suatu hal yang harus disamakan, artinya disamaratakan. Namun keberagaman ini merupakan sesuatu yang harus disatukan secara adil. Nah, beliau menyadari bahwa diskriminasi itu bukanlah karakter sejati dari bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki rasa kemanusiaan, sikap sosial tinggi, dan juga beraneka ragam budaya, bahasa, suku, dan lain-lain. Nah, dari sinilah beliau memiliki pemikiran untuk mengubah pola pikir masyarakat melalui pendidikan.
Karena menurutnya, untuk mengubah karakter suatu bangsa, diperlukan perubahan dari sumber daya manusianya terlebih dahulu. Nah, Pak Lim ini menyerukan dua nilai pokok karakter dan identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu sikap inklusif atau terbuka, atau juga bisa diartikan sebagai sikap untuk bisa menempatkan diri terhadap pandangan orang lain. Dan nilai kedua yaitu humanis atau mengedepankan nilai kemanusiaan. Nah, dari dua nilai pokok karakter dan identitas nasional ini terbentuklah suatu lingkungan yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Diharapkan lingkungan ini terbentuk dari perguruan tinggi, yaitu UAJ ini. Bahkan dari dua hal tersebut, dari dua nilai pokok tersebut, didapatkan 4 nilai yang unggul, yaitu didapatkan 4 nilai yaitu unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. Nah, karakter dan identitas nasionalnya ini terwujud dalam 4 nilai UAJ itu, dengan harapan bahwa persatuan nasional akan terwujud dengan adanya generasi muda yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah, dari asal-usul ini atau sejarah ini, kita bisa mengetahui bahwa melalui pendidikan, khususnya di lingkungan UAJ ini, dapat terbentuk suatu karakter dan identitas nasional bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa ternyata keempat nilai UAJ ini yang menjadi karakter dan identitas nasional memiliki dasar yang kuat. Bukan hanya keempat nilai yang terbuat begitu saja atau sekedar formalitas belaka. Tapi keempat nilai ini memiliki sejarah yang bersumber dari pemikiran-pemikiran dan perjuangan dari pendiri UAJ yaitu Pak Lim Siusip ini. Baik, mungkin sekian sejarah dari implementasi karakter dan identitas nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi yang untuk pertanyaan kedua itu adalah apa pengaruh globalisasi terhadap eksistensi karakter nasional di lingkungan UAJ sendiri? Nah, seperti yang kita bisa tahu, globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dibendung. Dengan adanya kecanggihan teknologi dan juga semakin majunya di bidang informasi dan komunikasi, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi ini akan mempengaruhi semua bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Nah, seperti yang kita bisa tahu bahwa seperti dalam penelitian dari Spiro dalam Andi tahun 2012 itu mengatakan bahwa di masa mendatang identitas dan karakter nasional, kalau kita bisa lihat dalam konteks nasional, itu di masa mendatang kewarganegaraan dan nasionalitas bukan lagi menjadi pembeda utama dalam komunitas global. Nah, jadi di sini, jika di dalam konteks nasional kewarganegaraan dan nasionalitas bukan menjadi identitas yang utama, nah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di UAJ identitas dan karakter nasional itu dapat juga tersisihkan atau tidak menjadi yang utama. Nah, identitas yang dimaksud dalam konteks UAJ ini merupakan identitas inklusif dan juga humanis. Yang pertama kita bisa lihat dari inklusif. Inklusif yang di sini dimaksudkan dari keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya globalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa akan adanya informasi tentang budaya-budaya asing. Ya, seperti misalnya budaya di negara lain, seperti misalnya Korea ataupun Jepang, tapi juga dari segi politik seperti kayak kapitalisme, imperialisme, komunisme, dan lain sebagainya.
Nah, dengan adanya arus budaya ini, itu dapat menggerus eksistensi dari karakter dan identitas nasional Indonesia itu sendiri. Dan juga dari sisi humanis. Seperti kita tahu, globalisasi membentuk suatu masyarakat. Dengan adanya media sosial, terciptalah sebuah ruangan yang merupakan ruang cyber. Nah, dengan ruang cyber ini, masing-masing individu dapat dengan mudah untuk membentuk presentasi dirinya sendiri. Jadi tidak seperti yang dilakukan di dunia nyata yang secara bertatap langsung. Di sini para individu bisa membuat presentasi mereka sendiri dan juga membuat yang bisa dikatakan sebagai muka dua. Nah, dari hal ini orang-orang dapat bersikap ya semakin egois dan individualis yang bisa juga merembes ke arah egoisme dan juga materialistis. Jadi dari situ sisi humanis yang terdapat dalam karakter dan identitas nasional dapat tergerus, yang juga pasti akan memudarkan nilai sosial tinggi yang ada dalam budaya di Indonesia ini, terutama di lingkungan UAJY. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas apa saja dampak negatif dari negara asing yang mempengaruhi implementasi identitas dan karakter nasional mahasiswa UAJY. Oke, pengaruh buruk negara asing bagi mahasiswa, contohnya terjadinya sikap mementingkan diri sendiri, yaitu individualisme, sehingga ketika dikasih tugas berupa kerja kelompok atau dalam kebersamaan, mungkin pekerjaan itu bisa ditinggalkan dan dia melakukan dengan sendiri. Kemudian terjadinya sikap materialisme, yaitu sikap mementingkan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi karena hubungan sosial dijadikan berdasarkan kesamaan kekayaan, kedudukan sosial, atau jabatan. Akibatnya, sifat materialisme ini, kesenjangan sosial antar golongan kaya dan miskin semakin lebar. Yang ketiga, adanya sikap sekularilisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Yang kelima, timbulnya sikap bergaya hidup mewah atau boros karena status seseorang di dalam pertemanan diukur dari gaya dan kekayaannya. Dan yang keenam, tersebarnya nilai-nilai budaya yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan budaya bangsa melalui media massa yang bisa cepat mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam sopan santun dan mulai merupakan budaya-budaya kita. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih atas kesempatan. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenapa identitas nasional merupakan hal penting dalam pembangunan bangsa dan karakter, terutama juga untuk bawa kepada mahasiswa UAJY. Bisa diketahui kalau identitas nasional itu terdapat dua bentuk kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas itu merupakan sebuah tanda atau jati diri yang melekat pada suatu pribadi orang tersebut. Nah, itu bisa juga dalam satu kelompok, bisa juga dalam konsep kepribadian. Itu sehingga kita dapat membedakan dengan yang lain. Nah, kata nasional itu lebih tepatnya ke sebuah konsep kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme. Nah, jadi identitas nasional itu merupakan ciri, tanda, serta jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga dapat dibedakan dengan negara lain. Oleh karena itu, berdasarkan hakikat identitas nasional tersebut, identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa
atau dengan kata lain, dengan kepribadian suatu bangsa. Nah, dari hal tersebut bisa kita ketahui ada 3 hal penting kenapa identitas nasional itu merupakan hal penting dalam pembangunan bangsa dan karakter. Yaitu pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Nah, jadi apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan taatannya. Dan yang kedua, itu identitas nasional bagi sebuah negara bangsa itu sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Jadi tidak mungkin negara itu dapat hidup sendiri dengan negara sendirinya seperti kayak Korea Utara itu. Tapi kita butuh butuh bantuan-bantuan dari negara lainnya juga. Setiap negara tuh seperti halnya tuh seperti individu manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Bisa kita ketahui kalau manusia itu makhluk sosial. Setiap negara memiliki kebebasan sehingga perlu pertolongan antara bangsa lain-lainnya. Demikian juga seperti bangsa Indonesia ini. Kita tuh butuh identitas bahwa kita itu merupakan anak Indonesia, orang Indonesia, agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Nah, oleh karena itu identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri itu juga dari kekuasaan asing itu dan menyatakan kemerdekaan itu juga merupakan suatu identitasnya bangsa Indonesia. Kemudian ketiga, itu identitas nasional penting bagi kewibawaan negara serta bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat. Karena tumbuh rasa saling hormat itu, kemudian juga ada saling pengertian, terus juga tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antara negara. Nah, dalam berhubungan antar negara itu tercipta berhubungan yang sederajat atau sejajar. Karena masing-masing itu mengakui bahwa setiap negara berdaulat itu tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Kita harus setara, nggak boleh lebih tinggi daripada negara lain. Nanti kita jadi egois. Kemudian istilah ini dalam hukum nasional itu sebenarnya kayak par impramem non habet imperium. Itu quote-nya. Yaitu artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Jadi identitas negara nasional itu merupakan hal penting pembangunan bangsa dan karakter, terutama juga untuk mahasiswa-mahasiswa UAJ. Kita juga harus membentuk karakter-karakter dalam kepribadian kita. Kalau kita itu merupakan identitas kita itu merupakan negara Indonesia. Sekian dari pertanyaan berikut ini. Untuk poin selanjutnya, apa problematika pendidikan karakter nasional bagi UAJ? Pembangunan karakter nasional yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia termasuk UAJ itu dilatar belakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang sedang berkembang saat ini. Di antaranya itu ada disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, kemudian keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, kemudian bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian ada memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, lalu yang terakhir ada ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa. Poin selanjutnya.
Strategi apa yang dapat diterapkan UAJ untuk memperkuat pendidikan identitas dan karakter nasional? Setelah mengetahui problematika apa saja yang dihadapi UAJ untuk implementasi pendidikan karakter dan identitas nasional, kemudian datang penentuan strategi apa yang dapat diterapkan UAJ untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu menggali lebih dalam tentang definisi pembelajaran atau pendidikan itu sendiri dan ciri-cirinya. Dan berdasarkan beberapa pengertian dan definisi pembelajaran, kita dapat mengidentifikasikan bahwa pembelajaran itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Kemudian, pembelajaran harus membuat siswa belajar atau mendapat informasi. Kemudian, tujuan pembelajaran harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum prosesinya dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran harus terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Dengan demikian akan menyusun lesson plan yang benar-benar faktual dan terstruktur secara operasional. Nah, dalam menilai satu pendidikan, ada satuan pendidikan. Nah, dalam satuan pendidikan formal dan non formal, itu harus menunjukkan keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan. Nah, dari penjelasan tersebut, berikut strategi yang dapat memperkuat implementasi pendidikan karakter nasional bagi mahasiswa dan mahasiswi UAJ. Yang pertama, ada setiap kegiatan belajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Kemudian, dengan menjalankan pengintegrasian pendidikan karakter dalam semua materi pelajaran. Kemudian, dijalankannya pengintegrasian dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Semakin bermakna ekstrakurikuler itu, kegiatan-kegiatan itu jika diisi dengan berbagai kegiatan yang bermuatan nilai yang menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian melakukan pemberdayaan dan pembudayaan. Pengembangan karakter dapat dilihat dari segi makro yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi pengembangan karakter. Kemudian juga bisa dilihat dari secara mikro, yaitu yang dibagi dalam beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Kemudian yang terakhir adalah dengan menerapkan penguatan. Penguatan di sini dapat dimulai dari lingkungan terdekat dan meluas pada lingkungan yang lebih luas lagi. Penguatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk penataan lingkungan belajar dalam satuan pendidikan formal dan non-formal yang menyentuh dan membangkitkan karakter. Sekian video diskusi dari kelompok kami. Semoga hasil diskusi ini boleh menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.